Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'a hudah wa istamsaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini tentu pertama-tama kita saling mengingatkan untuk senantiasa menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala kebaikan, keberkahan, kenikmatan. Dan kenikmatan terbesar tentunya dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam ini. Kenikmatan iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita akan dapat terasa dan tentunya kita apresiasi lebih dalam lagi di saat-saat kita hidup di tengah-tengah mereka yang belum menemukan keindahan dan kenikmatan iman dan Islam itu. Kita yang hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim baru akan merasakan dan mengapresiasi betapa indahnya Islam itu di saat kita melihat kegersangan, di saat kita melihat kemiskinan di tengah kemakmuran, keterbelakangan di tengah kemajuan, kehidupan umat manusia itu. Dan oleh karenanya, mari kita senantiasa mengapresiasi, mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Tentu mensyukuri nikmat iman dan Islam itu adalah berusaha minimal mempertahankan apa yang ada pada kita saat ini. Tapi kata syukur itu sendiri tentu menuntut untuk kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan. Sebab ada aziyadah yang harus terjadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita mensyukuri, maka tentu akan ada nilai tambah di situ. Maka mudah-mudahan terus-menerus kita tingkatkan iman kita, Islam kita, sebagai bahagian daripada kesyukuran kita akan kenikmatan iman dan Islam ini. Di bulan Ramadan yang mulia ini, apalagi kita berada pada hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, tentu ada satu hal yang penting untuk kita ingatkan diri kita. Yang pertama adalah menyadari kembali tentang makna ibadah dalam kehidupan kita. Bahwa betapa ibadah itu adalah sesuatu yang menjadi tuntutan mendasar dari hidup kita. Kita beribadah ini bukan sekedar karena diwajibkan, ya memang kewajiban. Tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar karena sebuah kewajiban yang bahkan kerap kali menjadikan kita merasa terbebani. Tapi justru ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah karena sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup kita. Manusia itu secara inherent, secara fundamental, secara mendasar, memerlukan untuk melakukan perubudiyah, peribadatan. Karena itu tuntutan fitrah manusia. Tinggal terkadang memang karena merupakan tuntutan, manusia berada pada dua kemungkinan. Melakukan ubudiyah secara benar atau peribadatan secara benar, atau melakukan peribadatan secara serampangan, secara salah dan semaunya atau seenaknya. Maka disinilah kemudian Islam hadir untuk menuntut kita bagaimana menyalurkan hajat atau kebutuhan ubudiyah itu secara benar. Maka kitab suci diturunkan melalui para nabi. Dan semua para nabi itu telah hadir dengan tujuan yang sama. Tujuannya adalah ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi risalah para nabi kita itu adalah mengajak kepada ubudiyah yang benar. Sebab jika tidak dituntun secara benar,
tidak oleh para nabi, tidak oleh kitab suci, maka hajat dasar manusia untuk beribadah itu pasti akan serampangan, akan salah. Maka sekali lagi, hadirnya Islam itu bukan untuk membawa sebuah tuntutan baru, bukan. Karena tuntutan untuk beribadah itu merupakan hajat dasar manusia. Maka di bulan Ramadan ini harus kita sadari bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini merupakan bahagian dari fitrah kemanusiaan kita. Hanya saja memang terkadang kemampuan kita untuk memenuhi fitrah ini banyak terhalangi oleh kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu tersebut. Maka Islam datang kemudian sebagai pengingat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, kalau kita kembali kepada esensi puasa itu, maka sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah pelatihan mendasar dalam kehidupan kita untuk bisa menahan kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu yang kerap kali menjadikan kita terperangkap di dalam perbudakan-perbudakan yang menjadikan kita terjatuh dalam kehancuran itu sendiri. Dan oleh karenanya kalau kita melihat puasa ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tujuan penting daripada puasa. Dan boleh saya mengistilahkan sebagai goals ya, atau ahdaf daripada puasa yang kita lakukan ini. Yang pertama adalah tentu dengan puasa ini akan terbangun batin yang semakin sensitif. Apa batin yang sensitif itu? Bahwa ada sensitivitas yang terbangun antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hati kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana batin kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan terimplikasi dalam kehidupan publik dan sosial kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang di hatinya ada iman itu, maka dia akan sensitif ya, dengan situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Intinya adalah orang yang hatinya ada rasa sensitivitas, ya, maka dia akan merasakan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Sehingga apa yang terjadi? Ada kepedulian sosial. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa diterjemahkan dengan kata lain kepedulian sosial. Di mana di saat kita melihat kemungkaran, maka hati kita menjadi resah. Kenapa hati menjadi resah? Karena ada sensitivitas batin di situ. Kenapa sensitivitas batin terjadi? Karena ada attachment dengan uluhiyah, dengan ilah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kedekatan, ada al-qurbah, bahkan ada al-ma'iyah billahi azza wa jal. Disitulah Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai Al-Faruq. Sampai-sampai ketika beliau berjalan di lorong-lorong, maka syaitan-syaitan pun berlarian. Kenapa? Karena batin beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan pertama dari berpuasa. Membangun ketajaman batin. Sensitizing our heart. Menjadikan hati kita menjadi sensitif. Yang kedua adalah tentunya menghadirkan terus-menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari upaya untuk membangun ketakwaan. Kata takwa itu artinya ada rasa takut, ada rasa kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga Al-Quran mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan itu merupakan bagian daripada terjemahan la'allakum tattaqun, bahwa puasa yang kita lakukan ini membangun kedekatan, bahkan membangun al-ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di satu sisi akan menjadikan kita kuat. Kita memiliki benteng pertahanan dari segala goncangan kehidupan yang dahsyat, yang kerap kali menjadikan kita terselungkup, terjatuh, tidak mampu menghadapi tantangan itu. Yang kedua, kita akan kuat menghadapi godaan-godaan, temptations. Maka hawa nafsu yang begitu kuat ini akan bisa dihadapi hanya dengan perasaan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu yang ketiga, tujuan daripada puasa yang kita lakukan ini adalah membangun akhlakul karimah, shaping our moral character. Bagaimana perilaku moral kita, bagaimana perilaku akhlak kita, bagaimana karakter kemanusiaan kita bisa menjadi lebih baik lagi dengan puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena puasa ini menjadikan kita membangun ruhiyah, ruh yang kuat. Dan dengan ruhiyah yang kuat ini kita membentuk karakter kemanusiaan. Orang tidak berdusta, berbohong,
itu karena ada kekuatan batin yang koneksinya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka siapapun bisa kita dustai. Orang-orang di luar sana bisa kita dustai. KPK bisa kita bisa kita suap, bisa kita goda, bisa kita dustai, bisa kita khianati. Tapi Allah tidak mungkin bisa khianati. Disinilah kemudian perlunya kita membangun akhlakul karim mulai puasa yang kita lakukan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang puasa ini adalah sebuah amalan ibadah yang sangat individual dan personal sifatnya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terakhir sekali adalah bahwa puasa yang kita lakukan ini akan menjadikan kita manusia seutuhnya yang punya rasa kemanusiaan. Maka rasa kemanusiaan yang saya maksud ini adalah insaniat kita. Insaniat itu terbangun di atas nilai-nilai ruhiyah juga. Bahwa kita tidak lagi menilai diri kita dengan secara fisikal dan material, tapi justru kita nilai diri kita dari penilaian ruhiyah.